Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Mutiara Julna, NIM 120450104, salah satu anggota dari kelompok 1 Teknologi Basis Data, RB. Dan pada kesempatan kali ini, saya bakal mentutorialkan bagaimana pada modul 4, yaitu tentang spasial temporal, yaitu kita akan menggunakan data sebaran titik api. Dan bagaimana sih cara mendownload data sebaran titik api? Pertama-tama, pastikan teman-teman buka browsernya, buka Chrome-nya, lalu pastikan teman-teman sudah ke situs ini, yaitu di https://filmsmodapps/osdis-nasa.gov. Nah, di sini. Di situs inilah kita akan mendownload datanya. Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah setelah kita masuk ke dalam website ini, lalu kita klik tanda strip 3 ini, lalu kita pilih download arsip data. Setelah itu, setelah kita pilih download arsip data, kita pilih create new request. Dan di sini, di create new request ini kita pilih seperti apa yang ingin kita download. Karena kita ingin mendownload untuk negara, makanya saya memilih country. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mendownload untuk keseluruhan, itu bisa world gitu. Lalu select a country. Dan untuk kelompok 1, kami menggunakan country atau negara Singapura. Lalu kita pilih Singapura. Dan untuk buffernya kita pilih 5 km. Dan di sini di bagian file search ini kita checklist yang ini, yang fierce NOAA strip 20. Dan from-nya, karena kemarin saya mendownload datanya dari tanggal 3 April, maka saya di sini contohkan untuk tanggal 3 April. Tapi tahunnya dari tahun 2022. Seperti ini, dan tool-nya itu dari tanggal 3 April juga, jadi hitungannya 1 tahun, teman-teman. Ini 2022 ya, pastikan 2022. April. Nah, ini April, kita pilih April. Kita pilih April, tanggal 3. Oke, udah ya, udah betul. Dari tanggal 3 April 2022 sampai dengan 3 April tahun 2023. Dan kita memilih format untuk data ini yaitu adalah shapefile atau SAP. Dan email address-nya, kemarin saya menggunakan email address-nya adalah ini, email pribadi saya, lalu kita submit. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini, yaitu adalah kita meminta request kepada NASA. Untuk bagaimana kita mendownloadnya, di sini kan ada, sebelumnya kan sama ya, saya sudah mendownloadnya pada, udah meminta aksesnya pada tanggal 3 April 2023, dan itu udah submitted dan sudah terproses gitu. Dan sudah mendapatkan email konfirmasinya juga. Jadi teman-teman, seperti ini email konfirmasinya. Nanti teman-teman karena kita meminta request akses kepada NASA, jadi itu memerlukan waktu sebentar untuk mendapatkan email seperti ini. Dan nanti kita tinggal download aja datanya di link yang sudah disediakan. Nah, ini datanya sudah terdownload. Seperti itu teman-teman cara mendownload data sebaran titik api di Frames. Selanjutnya untuk langkah
bagaimana pemrosesan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Adisya Rediana Rama. Di sini yang pertama saya akan membuat server dan database-nya, yaitu kita bu- kita masukin passwordnya di Postgres-nya atau pgadmin 4. Nah, selanjutnya kita klik server, lalu add new server. Nah, di sini namanya kita buat Singapura, lalu connection-nya hostname-nya localhost. Nah, kita masukin passwordnya kembali, lalu kita save. Nah, di sini sudah muncul ya servernya. Selanjutnya kita double klik servernya Singapuranya. Nah, di sini di bawahnya ada tulisan database. Nah, lalu kita klik database-nya, klik kanan, kita create database. Nah, database-nya kita kasih nama geodb underscore sg. Lalu kita save. Nah, di sini sudah muncul GDB underscore SG-nya. Nah, lalu kita buka PostGIS. Kita buka PostGIS. Nah, di sini ada tulisan View Connection Details. Kita klik. Nah, username-nya kita namain Postgres. Lalu kita masukin passwordnya. Server host-nya localhost 5432. Database-nya kita tulis geodb underscore sg. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah sukses ya. Ya, kita aktifin dulu extensionnya, yaitu extension, klik kanan, lalu create, lalu extension. Nah, di sini kita namanya PostGIS ya, PostGIS. Nah, ini PostGIS. Karena di sini saya sudah membuat extensionnya, jadi kita lanjut saja ke PostGIS-nya. Nah, jadi view connection-nya sudah, lalu sekarang add file. Kita masukin lagi datanya, lalu kita import. Nah, di sini error karena sebelumnya saya sudah memasukkan datanya. Ini save file, import complete. Lalu kalau udah kita kembali ke Postgres-nya. Kita kembali ke Postgres-nya untuk melihat datanya. Yaitu di table, di skema dulu, double klik, lalu kita cari table. Sebelumnya kita refresh dulu. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Lalu kita double klik. Terus lalu kita klik kanan, view atau edit data, all rows. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya datanya. Lalu kita geser ke kanan. Nah, di sini ada tulisan geom atau geometrik. Nah, ini kita double klik. Nah, di sini sudah muncul ya petanya. Nah, jadi ini merupakan
hasil dari titik peta geometri peta Singapura. Baiklah, setelah kita melakukan pemrosesan pada PostGIS dan ProstGIS, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi yaitu QuantumGIS. Kita buka dulu QuantumGIS-nya. Lalu setelah itu kita new empty project. Oke, setelah itu kita pilih layer, kita add layer, kita pilih yang add PostGIS layer. Selanjutnya kita new dengan name-nya itu adalah Singapura. Singapura. Dan database-nya ini kita pakai geodb_sg. Lalu kita oke. Dan di sini username-nya. Kita oke. Lalu kita pilih, kita connect ya. Kita public, kita buka dulu public-nya. Ini. Lalu kita add. Setelah itu kita close. Nah, jadi terlihat ya seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah titik apinya. Akan terlihat tampilan seperti ini teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat. Setelah itu, kita akan menginstal plugin manage dan install plugin. Kita cari di sini. Lalu ini ya, manage dan install plugin. Kita tunggu dulu. Lalu kita cari quick map service. Quick map service ini ya. Jadi ini sudah terinstall, tapi kalau teman-teman pengen install, nanti caranya kayak gini. Di sini ada tulisan install plugins. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja, lalu nanti quick map service-nya atau yang mau terinstall itu akan terinstall gitu ya. Lalu kita close. Setelah itu, kita akan membuat Google Road atau jalannya dengan memilih ini yang X, Y, Z tiles ini. Lalu kita pilih new connection. Dan new connection di sini kita pilih Google Road atau Road Google gitu. Road Google dan di URL-nya. URL-nya ini bisa berisi bentar. Kita cancel dulu. Jadi di sini URL-nya tuh kita ambil aja dulu di sini. Oke, jadi kita buat baru ya. Intinya caranya gitu teman-teman. New connection di sini kita pakai Google Road. Karena di situ Google Road-nya sudah ada, kita bisa pakai nama lain atau road underscore Google. Road Google. Nah, di sini bisa kita copy aja untuk punya URL-nya. Nah, kita upload di sini. Oke, setelah itu kita oke. Oke, kita Google Road-nya. Nah, gini ya teman-teman Google Road-nya atau Road Google-nya. Nih, Road Google-nya sama atau Google Road-nya sama aja. Google Road-nya kita taruh bawah. Nah, ini jadi kita kelihatan kan bagaimana persebaran dari titik api di daerah
Apa ini, di daerah Junong Island di country Singapura. Seperti ini ya, jadi teman-teman kalau teman-teman pengen melihat bagaimana persebaran titik apinya untuk country Singapura. Sekian, selanjutnya akan disampaikan lagi oleh teman saya yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke latihan 2 yaitu versi manual ya. Saya di sini sebagai izin memperkenalkan diri, nama saya Alvina Damayanti, NIM 1204554. Nah, di sini saya akan membuat create untuk di PG adminnya itu sendiri ya. Oke, tadi di latihan 1 itu sudah membuat server baru yang dimana itu Singapura ya, yang dibuat oleh saudari Adisha dan Adelia gitu. Nah, ini yang sudah di-upload diimport di Postgres-nya sendiri ya. Oke, kita langsung aja eh, kita buat sendiri untuk manualnya. Di sini saya sudah mencoba melakukan query tool, tapi saya buat manual saja melalui create tabel ya. Nah, di sini saya buat post SG ya. Sama. Terus kita buat sesuai yang ada di di CSV ini ya. Saya sudah download CSV untuk data Singapura. Sebentar sambil menunggu. Di situ ada GID, latitude, longitude, brightness, scan, track, HCPD, HCP time, satellite, instrument, confidence, version, break, T31 FRP, Dynamic, dan Geom. Oke, kita di sini menginputkan secara manual yaitu GID sendiri berupa integer. Kita sesuaikan dengan tipe data tipe yang ada di file NRT ini ya. Oke, ini not null primary key. Lanjut ke latitude. Latitude itu, oh ini belum lagi. Integer. Terus ini numerik. Oke, lanjut ke longitude. Jangan sampai typo ya teman-teman. Longitude itu numerik. Lanjut ke brightness. Nah, ini saya percepat saja ya. Oke, ini sudah saya masukkan ya. GID-nya itu integer, latitude numerik, longitude numerik, brightness numerik, scan numerik, track numerik, HCP date, HCP time itu di sini sesuai yang ada di properti file NRT ya. Soalnya saya sudah mencoba sesuai kemarin itu time to zone gitu ya kalau nggak salah. Itu udah saya coba import CSV-nya belum tidak bisa gitu. Terus satelitnya itu karakter varying, astronominya karakter varying, pakai jenisnya karakter varying, versionnya karakter varying, breaknya numerik, FRP numerik, dynamic-nya karakter varying. Oke, di sini sesuai yang ada di properti sini, ACP time itu
length presisinya itu ACP time-nya itu 4, terus satelitnya itu 1, instrumennya itu 5, confidence-nya itu 1, versionnya itu 6, lalu day night-nya baru 1. Kan geomnya belum kita import, nanti ada di kita panggil di query tool, yaitu alter kabelnya itu sendiri. Oke, kita save dulu ya, bismillah. Oke, ini udah muncul ya post SG-nya. Nah, di sini kita mencoba import datanya dulu. Import data Excel-nya ya. Ini ya. Oke, di sini kita klik option, header-nya udah, terus kita munculin di latitude longitude sampai di next ya. Kita okein, bismillah. Ya ampun, sebentar ya, kita cari permasalahannya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang tadi ya. Itu sudah saya coba dengan menginput manual. Nah, di sini saya membuat nama tabelnya itu coba. Terus di sini saya juga sebelumnya sudah meminta request akses lagi dengan meminta file CSV-nya langsung. Kemarin saya mengambil data CSV-nya melalui ngambil di sini ya, melalui dari sini. Jadi kemungkinan masuk ke tipe data di sini tuh tidak masuk gitu, itu mungkin permasalahannya. Jadi saya membuat request lagi di file di website dan titik api. Oke, di sini sudah saya inputkan datanya manual, yang dimana sesuai CSV yang sudah diminta request di website, itu isinya latitude, longitude, brightness, scan, track, ACP date, dan lainnya sampai day night. Nah, di sini tidak ada GID-nya ya. Mungkin nanti geomnya bisa saya tambahkan secara manual juga. Sebentar. Oke, kita lanjut saja. Untuk menampilkan judul lucu tadi, ini kan udah tertampil ya. Itu caranya itu alter kabel. Dimana alter kabel ini saya coba dulu. Oke, sebentar. Nah, di sini kita ganti alter kabelnya sesuai nama kabel ya. Coba. Nah, ini udah selesai. Kita running dan nanti bisa kita lihat di sini. Nanti kan ini tulisannya successful ya. Di sini kita cek PO data all row-nya. Oke, sebentar lagi limit sini. Oke, kita lanjut. Di sini sudah sukses dan geometrinya sudah tertampil ya. Nih. Oke, selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk memanggil PostGIS-nya oleh Cornel dan Mario. Ini query-nya sudah saya buat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membuka koneksi di PostGIS. Baik, pertama kita akan buka PostGIS-nya terlebih dahulu. Kemudian view connection details dengan Postgres. Kemudian kita membuat koneksi dengan nama database geodb_sg.
Oke, kemudian kita mengupload file hotspot SG, kemudian disimpan di download, kemudian ini kemudian import. Oke, selanjutnya kita akan membuka QGIS untuk menyambung koneksi yaitu dengan add layer pada QGIS, yaitu add layer PostGIS tadi. Oke, terus kita akan menunggu sebentar untuk loading. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuat koneksi layer PostGIS, yaitu pertama klik layer, kemudian add layer, kemudian add PostGIS layer, kemudian kita buat new dengan nama database Singapura, lalu hostnya itu localhost, kemudian dan nama database-nya itu geodb.e_sg. Kemudian kita oke. Kemudian kita masukkan akun yang telah kita buat, yaitu Postgres dengan password yang Anda buat. Oke. Kemudian beginilah koneksi database dengan si QGIS. Baik, selanjutnya saya akan membuat Google Road, yaitu pada tab browser ini. Oke, kita akan membuat Google Road. Pertama itu pada browser, kemudian ada XYZ Tiles, kemudian kita klik kanan, New Connection, kemudian kita bikin Google. Untuk penamaan bebas ya, karena ini kita akan membuat sebuah peta dari link ini mt1.google.com yang merupakan peta dunia. Kemudian kita oke, dan beginilah peta dunia kalau yang telah di-download. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan saya Mario Desendi Manurung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Time Manager plugin pada aplikasi QGIS. Pertama-tama kita buka, oh iya saya belum share screen sebentar.
Iya, sudah terlihat. Pertama-tama di sini kita buka aplikasi GIS-nya. Nah, pertama-tama juga kita pastikan terlebih dahulu teman-teman, kita sudah add posisi layarnya di sini dan juga sudah add Google Road-nya. Lalu juga kita pastikan posisi Google Road-nya itu ada di bawah layar titiknya, supaya dapat terlihat nantinya, seperti yang ditampilkan di layar. Selanjutnya di sini, yang pertama kita klik plugin, lalu kita klik yang Manage and Install Plugins. Kita tunggu. Lalu di sini kita search Time Manager. Nah, lalu di sini nanti kita akan ada tulisan install plugin. Lalu kita install. Di sini karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Cuman untuk teman-teman yang belum menginstal, bisa menginstal. Setelah kita menginstal atau setelah pluginnya sudah terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik settings yang ada di bawah ini, di Time Manager, kita klik settingsnya. Selanjutnya kita add layer. Kemudian pada start time-nya kita ganti yang tanggal, date. Ini ACK_date. Pada end time-nya tidak perlu diganti karena sudah sama seperti start time. Lalu interpolation, kita ganti yang paling bawah, yang linear interpolation for big data sets. Dalam kurung must be sort by time. Selanjutnya kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Kemudian, minutes di sini kita ganti ke days ya, teman-teman. Jadi per hari nantinya. Selanjutnya coba kita play, kita hidupin dulu, lalu kita play. Dan terlihat di sini sudah berjalan. Di sini kita bisa lihat tahun, tanggal, dan juga waktunya. Kita bisa lihat di sini pindah-pindah titik apinya. Dan dari pergerakan atau penyebaran titik api per hari di sini kita bisa menganalisis di sini saya tadi sudah coba menganalisis. Yang pertama kita bisa lihat di sini sebaran titik api pada tanggal 2000 pada tahun 2022 tanggal 6, coba kita cari di sini 2022 bulan 6 tanggal 18. Bulan 6 tanggal 18. Nah, bulan 6 tanggal 18 sudah benar ya, kita bisa dilihat titik api yang ada di Singapura ini, khususnya di Jurong Island atau Kepulauan Jurong di sini mengalami lumayan banyak nih titik apinya. Sementara di hari-hari yang lain itu cuma kayak satu berpindah-pindah tapi menyebar. Satu titik doang tapi. Yang tadi saya sudah lihat ya. Hari-hari berikutnya itu titik apinya terlihat sedikit dan berpindah-pindah. Berpindah-pindah tempat terus. Nah, kemudian juga pada 2023 bulan 3 pada tanggal 17. Coba kita lihat dulu. 2023. Oke, masih depan. 2023 bulan 3 tanggal 17. Sebentar, kita cari dulu teman-teman. 14, 15, 16, 17. Nah, pada tanggal ini titik apinya kembali lagi terlihat banyak di Singapura, yaitu khususnya tempat tadi, Jurong Island. Bisa dilihat sini memiliki banyak titik api. Dan setelah itu, pada hari-hari berikutnya, hanya terdapat sedikit
dan berpindah-pindah nih. Kita bisa coba play ya. Kita coba play sebentar. Nah, hari-hari yang lain itu cuma seperti ini teman-teman. Ketika kita berpindah-pindah dan cuma kayak 1 atau 2 berpindah-pindah. Dan yang memiliki banyak titik api yang tadi saya sudah analisis itu pada tanggal 2022 bulan 6 tanggal 18 dan juga tahun 2023 bulan 3 tanggal 17 teman-teman. Oke. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.